Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama datang beribadah kepada Tuhan dan dengarlah panggilan Tuhan yang menyapa kita demikian. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Marilah kita meteraikan persekutuan dan ibadah ini dalam pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan rahmat dari Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan,
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bagimu segala puji dan kemuliaan. Dalam ibadah ini kami sekalian merindu kasih dan rahmat-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Ajarlah kami mengerti hikmat-Mu dan mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan kembali membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian saja pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas sehari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi siapa saja dalam kehidupan beriman, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi tentu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi setiap orang. Pengalaman itu bisa saja sebuah pengalaman yang sifatnya supranatural. Ketika sakit disembuhkan, ketika selamat dari kecelakaan yang hebat, ketika berdoa dan kemudian dijawab oleh Tuhan,
Bahkan mungkin mengalami mimpi atau penglihatan atau yang lain. Dan ternyata di dalamnya seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Cara lain Bapak Ibu dan Saudara, secara natural seseorang bisa saja memperoleh jawaban dari berbagai macam persoalan dalam pergumulannya. Dan kemudian ketika dia bercerita dengan temannya, dia mendapatkan solusi. Dia kemudian mendapatkan pencerahan. Dan dia mengimani tentunya bahwa dia berjumpa dengan Tuhan di dalam pengalaman tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, perjumpaan dengan Tuhan biasanya menjadi titik balik bagi perubahan seseorang. Dia bisa saja berpindah dari satu kondisi yang ragu-ragu, kemudian kepada sebuah keyakinan yang matang. Percaya kepada Yesus secara pribadi, bukan lagi berdasarkan kata orang. Dan tentu itu akan berhadapan dengan resiko yang berat. Namun demikian, perjumpaan itulah yang kemudian memberikan kekuatan. Perjumpaan tersebut membawa pembaharuan dalam segala hal. Dan itulah yang kemudian berpengaruh kepada cara berpikir, kepada pemaknaan terhadap apa yang terjadi, dan terus kehidupannya bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, namun demikian ternyata perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi setelah sekian lama berlalu tiba-tiba pada satu saat tertentu bisa menjadi persoalan. Atau pada saat yang lain tiba-tiba menjadi hal yang tidak menarik lagi. Kita bisa bayangkan ketika yang pertama cara berjumpa dengan Tuhan justru dijadikan sebagai tolok ukur iman. Pengalaman iman kemudian dijadikan sebagai sebuah pokok ajaran, tolok ukur. Kalau tidak mengalami hal yang demikian, dianggap sebagai orang yang kurang beriman. Bahkan tidak jarang, tiba-tiba kita seseorang menjadikan pengalaman berjumpa dengan Tuhan justru sebagai pijakan untuk menghakimi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, waspadalah ketika itu terjadi tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang memberangus karya Tuhan yang lebih luas dan lebih besar, yang lebih dinamis. Ketika kita bercerita kepada sesama kita yang tujuan awalnya untuk menguatkan berbagi pengalaman, tetapi justru tiba-tiba menjadi batu sandungan bagi sesama yang lain. Atau yang kedua, pengalaman kehidupan beriman menjadi biasa seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi ketika harus tertindih dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang lain. Dengan beban kehidupan yang menghimpit. Dengan realitas kehidupan yang kadang-kadang jauh dari harapan. Memang pada waktu tertentu kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bertubi-tubi pergumulan datang. Kadang-kadang membuat kita menjadikan pengalaman berjumpa dengan Tuhan menjadi hal yang biasa. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, pengetahuan yang bertambah, apa yang hebat pada masa tertentu, dengan bertambahnya pengetahuan, tiba-tiba menjadi hal yang biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang dinamis. Terjadi terus-menerus, perlu terus-menerus disemangati dalam kehidupan, agar tidak usang oleh waktu, agar tidak aus oleh keadaan. Atau yang memprihatinkan Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika pengalaman berjumpa dengan Tuhan, ada kecenderungan banyak orang kemudian menjadi lupa. Penentunya Bapak, Ibu, dan Saudara, biasanya apa yang kemudian menjadi prioritas dalam kehidupan kita bersama. Apalagi ketika sudah terjadi peralihan generasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Belum lagi ketika pengalaman perjumpaan itu bukanlah menjadi pengalaman pribadi yang dialami secara individual. Bapak, Ibu, dan Saudara, seolah-olah perjumpaan dengan Tuhan hanya sekedar menjadi sebuah cerita semata, seolah menjadi tidak nyata, dan ketika kembali kepada kenyataan, tetap saja kita mengalami pergumulan yang berat. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, Israel berulang kali terus diingatkan bahwa mereka sudah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir.
Dan seharusnya itu menjadi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang membuat mereka bersemangat ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kesekian kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan catatan Injil Yohanes ini adalah dari perikop yang baru saja kita baca, untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dapat kita perhatikan bagaimana ketika mereka hari itu seperti mana hari-hari biasanya. Simon mengawali dengan mengatakan, "Aku pergi menangkap ikan. Kami juga ingin bersama-sama dengan engkau." Dan ternyata Yesus berdiri di pantai ketika hari mulai siang, tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali inilah yang terjadi dalam kehidupan iman kita. Seseorang seringkali tidak mengetahui kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Padahal setiap saat dia sudah ditolong oleh Tuhan, setiap saat sudah disertai. Banyak yang tidak tahu. Bahkan Tuhan sudah berkarya dalam kehidupannya, dipikirnya itu menjadi hal yang biasa. Apalagi memang banyak orang lebih terfokus kepada menangkap ikan, pekerjaan, konsentrasinya kepada jala. Dan malam itu mereka tidak mendapatkan lauk pauk sama sekali, tidak mendapatkan ikan sama sekali. Waspadalah Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika fokus kita hanya kepada kegiatan kehidupan kita, fokus kita hanya kepada apa yang harus kita lakukan, pekerjaan kita, atau apapun itu. Bahkan ketika kita hanya fokus kepada berkat dari Tuhan, seringkali mengalihkan diri kita dari Sang Pemberi berkat bagi kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus berkenan hadir ketika mereka sedang menjala. Ini memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan jangan selalu membayangkan hal-hal yang supranatural. Ternyata Tuhan hadir dalam segala yang kita lakukan. Tuhan mau hadir ketika mereka kesulitan. Para murid sedang menjala ikan. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk bisa menemukan karya Tuhan dalam setiap pengalaman kehidupan iman kita. Apapun yang kita kerja dan lakukan, kalau kita sungguh-sungguh menghayati di dalamnya ada karya Tuhan, tentu perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi satu hal yang nyata. Bukan sesuatu yang diangan-angan semata. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang perintahnya sederhana dan tersemat dalam setiap pengalaman. Kehadirannya menyatu dalam berbagai macam peristiwa kehidupan kita. Bukan satu hal yang kebetulan sampai hari ini kita harus prihatin ketika wabah masih harus kita rasakan akibatnya, kita tetap mau melihatnya dalam kacamata Tuhan. Yang diperlukan Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita tetap terus menyadari bahwa karya Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Bahkan dalam peristiwa yang menjadi beban kehidupan kita sekalipun, ada pekerjaan Allah yang hendak dinyatakan bagi setiap kita. Ternyata yang diperlukan Bapak, Ibu, dan Saudara hanyalah ketaatan. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka menebarkannya dan tidak dapat menarik. Karena apa? Sejumlah besar ikan berhasil mereka tangkap. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk bisa terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang diperlukan adalah bagaimana kita terus hidup dalam ketaatan. Ketaatan untuk terus berjumpa dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, meskipun rasanya itu menjadi satu hal yang mustahil. Semalam-malaman mereka sudah mencari, tetapi tiba-tiba siang itu mereka diminta sekali lagi menebarkan jala. Mereka taat. Kadang Tuhan memberikan bukti nyata
agar kita tersadar. Itu Tuhan, itu sebuah teriakan yang disampaikan oleh Petrus. Ketika mendapatkan sejumlah besar ikan, baru mereka sadar. Itu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan sampai kita hanya berteriak itu Tuhan ketika kita mendapatkan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berkekurangan, kita mulai lupa kepada Tuhan. Mari kita terus menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh berkarya, Tuhan terus berkarya dalam kehidupan iman kita. Dan perjumpaan inilah yang kemudian membawa kita untuk terus hidup dalam persekutuan. Ketika mereka sudah membawa ikan-ikan tersebut di darat, sudah tersiapkan di situ api dan arang, dan kemudian Tuhan Yesus meminta mereka untuk bersama-sama makan, marilah dan sarapanlah. Sebuah simbol persekutuan. Perjumpaan dengan Tuhan jangan hanya berhenti kepada sebuah perjumpaan, tetapi harus membawa dampak hidup dalam persekutuan dengan Dia. Hidup membangun relasi yang semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Penemuan akan Tuhan membuat seseorang semakin mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Penemuannya akan Tuhan, itu Tuhan, sebuah teriakan yang terus menggema dalam hidup kita, akan membawa kita untuk terus bersemangat. Bahkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, sekali lagi, kita tetap menemukan pekerjaan Allah yang dinyatakan bagi hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjalani kehidupan sebagaimana para murid yang berjumpa dengan Tuhan. Hal yang sama juga sebenarnya terus terjadi sampai dengan hari ini. Jumpai Tuhan dalam setiap pengalaman hidupmu, apapun itu. Jumpai Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan kalau kita sudah mengalami perjumpaan yang demikian, Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam ketaatan. Itulah yang sebenarnya Allah kehendaki sejak semula. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa di Eden, Allah menghendaki ketaatan. Ketaatan itulah yang terus menjadi rema yang terus bergaung dalam kehidupan kita. Dan kalau kita hidup dalam ketaatan, mari kita tetap terus hidup bersekutu dengan Tuhan setiap waktu. Jarak tidak menghalangi kita, fasilitas tidak menghalangi kita. Tuhan sudah mengaruniakan akal budi kepada kita dengan menciptakan kemajuan teknologi yang bisa kita nikmati hari ini. Mari kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui sarana dan prasarana yang kita pakai. Mungkin belum terbiasa, tetapi saatnya akan tiba bagaimana kita kemudian menyadari perjumpaan kita dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh sarana dan prasarana. Perjumpaan kita dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena seperti Yesus pernah katakan, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita jumpai Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, datang mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu, di mana Bapa terus berkarya dalam setiap pengalaman-pengalaman kehidupan kami. Bapa terus menuntun kami, dan itulah yang membuat kami mengucap syukur untuk kehidupan kami, untuk pergumulan-pergumulan kehidupan kami, untuk banyak hal yang harus kami alami dan lewati di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, ketika
pada minggu hari ini kami bersama-sama bisa beribadah kembali di hadapan-Mu, menyatakan bakti kami. Bagaimana kami sungguh-sungguh hendak membangun relasi yang intim dengan Engkau. Dan kami percaya Bapa terus hadir, dan melalui ibadah ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami datang membawa setiap pergumulan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, Bapa, yang tetap terus berkati dimanapun Bapa tempatkan kami. Tuntun dan sertai kami, agar kami dimampukan untuk melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kehidupan gereja-Mu dimanapun Bapa telah tempatkan kami sebagai organisasi, Bapa, yang tetap menolong kami. Kami percaya bahwa persekutuan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Dan inilah yang akan tetap terus menyemangati kami untuk hidup dalam kebenaran firman. Kelemahan tubuh harus dialami oleh saudara-saudara kami karena sakit, karena penderitaan, karena usia lanjut. Bapa yang tetap terus mendampingi dan menguatkan, memberikan penghiburan dan penyertaan, sehingga saudara-saudara kami tetap merasakan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk keberadaan bangsa dan negara kami, ketika hari-hari terakhir masih harus berhadapan dengan wabah corona. Kami mohon kasih-Mu Bapa. Kami mohon kekuatan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu. Teguhkan iman kami, agar kami sungguh-sungguh tetap mempercayakan kehidupan kami seutuhnya kepada-Mu. Tolong kami Bapa, agar kami tetap bersabar, agar kami tetap dimampukan untuk melihat campur tangan Tuhan dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidup kami. Bapa yang tetap memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Mereka dimampukan untuk mengambil kebijakan yang tepat, sehingga sungguh-sungguh tetap dapat melindungi kami dari wabah ini, menjagai kami. Dan kami percaya itu semua terjadi karena Engkau yang berkarya atas mereka. Sekiranya mungkin biarlah wabah ini segera berlalu Bapa. Tetapi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi atas kehidupan kami. Dan kami serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya kepada-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan, dan kita datang kepada Tuhan bersyukur kepadanya. Bagi Yesus kuserahkan.
Mari kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, daripada mula segalanya dan segala yang kami nikmati adalah milik-Mu, dan itu adalah berkat karunia-Mu. Pada kesempatan ini kami datang dengan membawa sebentuk persembahan. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya semua ini sudi Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalanilah kehidupanmu dengan selamat dan lakukanlah segala yang berkenan di mata Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab engkau tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari tolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.